Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di materi kita yaitu praktek peradilan. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan proses beracara di pengadilan anak. Untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang pertama, yaitu dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik mengupayakan adanya diversi terhadap perkara yang dialami oleh anak. Tujuan dari diversi ini yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak. Kemudian menyelesaikan perkara anak ini di luar pengadilan. Selain itu juga menghindari anak dari perampasan hak kemerdekaan ketika dia berada di dalam proses peradilan atau pengadilan. Kemudian menumbuhkan atau menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak jika ia melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini, jika diversi itu berhasil, maka penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri. Namun, jika gagal, penyidik melanjutkan penyidikan dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi yang gagal tadi. Dalam hal ini juga penangkapan dalam penyidikan dilakukan paling lama 24 jam. Selain itu, anak yang ditangkap ditempatkan di ruang khusus anak. Jika memang di kepolisian tersebut tidak ada ruang khusus anak, maka dapat dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau disingkat LPKS. Selanjutnya yaitu dalam tahap penuntutan umum. Dalam hal ini, penuntut umum juga mengupaya adanya diversi terhadap anak tersebut. Diversi ini dilakukan setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Jika diversi ini berhasil, maka sama seperti tadi, penuntut umum dapat menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi ke pengadilan negeri. Namun jika gagal, maka penuntut umum dapat melanjutkan tuntutannya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Dalam hal penuntutan ini juga, penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri dalam hal penahanan untuk penuntutan, yaitu 5 hari juga. Serta anak wajib dikeluarkan demi hukum. Jika ada perpanjangan, maka anak tersebut dapat dikeluarkan dari penahanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses di sidang pengadilan dalam perkara anak ini, hakim yang mengadili yaitu hakimnya tunggal. Kemudian dalam setiap persidangan, hakim tersebut dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti jika panitera yang bersangkutan berhalangan untuk mengantarkan berkas ke pengadilan. Kemudian dalam hal ini juga, sebelum hakim memutuskan atau memvonis si pelaku anak tersebut, hakim juga mengupayakan adanya diversi yang dilakukan paling lama 30 hari. Selain itu juga dalam hal penahanan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang juga oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari, serta anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum.
Walau ada perpanjangan, maka anak tersebut dapat dikeluarkan. Jika diversi tersebut tidak membuahkan hasil di sidang pengadilan, maka hakim memvonis terhadap si pelaku anak tersebut dengan sanksi baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Jika memang keputusan hakim tersebut masih melanggar atau terkait melawan keadilan atau tidak memberi rasa keadilan terhadap pelaku, maka dari pihak si anak tersebut atau pelaku tersebut dapat melakukan upaya hukum dalam perkara anak ini, yaitu dengan cara banding, kasasi atau peninjauan kembali. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita hari ini tentang beracara di pengadilan anak. Apabila ada kata-kata yang salah dan pemaparan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.